ini ada pertanyaan yang sering kita dengar dari para masyarakat, apakah benar orang-orang dari keturunan imigran Yaman yang menyebut dirinya Habib itu keturunan Rasulullah? Nah, ternyata berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kitab nasab, kajian kitab sejarah, ilmu filolog atau filologi, dan juga tes DNA, tes DNA, ternyata mereka terbukti bukan keturunan Rasulullah, bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka itu berdasarkan tes DNA, ilmu genetik, ya, itu mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi karena haplogrup mereka itu adalah G. Sementara haplogrup dari ilmu genetik atau tes DNA keturunan Rasulullah itu adalah J1. Oleh karena itu bisa dipastikan berdasarkan ilmiah, kajian ilmiah secara saintifik, kelompok orang-orang yang mengaku dirinya Habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya saudaraku yang dirahmati Allah. Lalu mengapa mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah? Itu ada beberapa alasan, saudaraku. Tentu saja yang pertama, mereka merasa punya otoritas, ya, mengaku sebagai keturunan Rasulullah karena mereka merasa mendapatkan warisan dari leluhurnya, berupa catatan-catatan katanya dari leluhur mereka dulu, sehingga mereka merasa punya otoritas. Kemudian mereka suka mengklaim bahwa banyak ulama dahulu, kiai-kiai dahulu itu yang tidak mempersoalkan klaim mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, inilah yang dijadikan sebagai otoritas mereka untuk mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Nah, padahal itu semua adalah pengakuan sepihak dari leluhur mereka yang tidak terbukti secara ilmiah. Jadi kita duga itu hanya halusinasi, hanya cerita khayal yang diwariskan secara turun-temurun oleh Ba'alwi, saudaraku, ya. Nah, mereka menganggap sebagai keturunan dari Ahmad bin Isa al-Abah. Padahal Ahmad bin Isa al-Abah hanya punya 3 orang putra, yaitu Muhammad, Husain, dan Ali. Tidak memiliki nama anak yang bernama Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini diklaim sebagai leluhur dari para Habib Ba'alwi itu, saudaraku. Nah, ini tidak banyak orang tahu. Mungkin teman-teman masih banyak ya yang tidak tahu ya bahwa orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah ini ternyata setelah diteliti berdasarkan berbagai multidisiplin ilmu, mereka ternyata bukan keturunan Rasulullah, saudaraku. Oleh karena itu mari kita itu berpikir secara rasional, berpikir secara ilmiah. Jangan mudah percaya kepada klaim-klaim sepihak dari oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya bukti yang kuat seperti itu, ya. Nah, kenapa kemudian alasan yang kedua mereka itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah? Mengapa mereka itu mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, ya? Karena mereka itu pengen dimuliakan, saudaraku, pengen dihormati, pengen dipuja dan dipuji-puji oleh orang-orang pribumi Nusantara, ya, oleh orang-orang pribumi Nusantara. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, dengan mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Islam yang kurang literasi di bumi Nusantara ini akan menghormati mereka, akan menghormati orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini, padahal mereka bukan keturunan Nabi, ya. Itulah kenapa mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Saudaraku, orang-orang pribumi Nusantara itu sangat menghormati keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tampaknya mental bangsa kita yang sangat menghormati keturunan Rasulullah ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang
bukan keturunan Rasulullah, tapi kemudian ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, saudaraku. Nah, inilah yang kemudian mereka itu menggunakan nasab Rasulullah untuk kepentingan duniawi mereka, yang sering disebut dengan istilahnya mengkapitalisasi nasab. Nah, oknum-oknum keturunan imigran Yaman ini mengkapitalisasi nasab Rasulullah SAW, kemudian mengkapitalisasi agama. Oleh karena itu tidak jarang kita temukan ada oknum-oknum Habib Ba'alwi ini jualan agama, jual-jual ajaran agama untuk mendapatkan keuntungan dunia. Contoh saja misalnya siwak bekas, siwak mana siwak ya? Siwak bekas itu untuk membersihkan gigi ya, untuk membersihkan gigi siwak bekas itu dijual dengan harga jutaan rupiah oleh kelompok mereka. Lalu air minum yang didoakan katanya, didoain, nah itu juga dijual mahal, relatif mahal oleh mereka. Katanya ini air penuh dengan barokah, penuh dengan doa dari Habib misalnya. Lalu makanan-makanan sisa, minuman-minuman sisa dari Habib Ba'alwi itu juga dijual mahal. Oleh karena itu, ya menurut saya itu sudah bentuk mengkapitalisasi ajaran agama, memanipulasi nilai-nilai agama untuk kepentingan duniawi mereka. Oleh karena itu, kita harus suarakan. Nah, apa efek dari adanya kegiatan dari oknum Habib seperti itu? Efeknya masyarakat kita itu sangat menghormati mereka. Lalu Rizik Syihab akhirnya mendapatkan manfaat dari hal itu. Kita tahu ketika dia itu berselisih paham dengan Pak Ahok, Rizik Syihab mampu memobilisasi massa, lalu mereka digunakan untuk ya menjatuhkan Pak Ahok. Ya seperti itu contohnya. Jadi ternyata mereka itu mengaku keturunan Rasulullah juga digunakan untuk kepentingan politik supaya mereka itu mudah memobilisasi massa. Nah, terbukti kan dulu Rizik Syihab itu dianggap wali Allah, sehingga omongannya itu dianggap sebagai sabda Nabi Muhammad. Sehingga dulu begitu mudahnya Rizik untuk memobilisasi massa, ngajak massa berdemo, berjilid-jilid, itu dulu. Tapi sekarang setelah adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, akhirnya banyak masyarakat sadar dan tahu bahwa ternyata orang-orang kelompok yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, ternyata yang menjadi sorotan, yang menjadi bahan perdebatan, polemik, tidak hanya pengakuan mereka, klaim sepihak mereka yang mengaku keturunan Rasulullah. Ternyata klaim mereka tidak hanya sampai di situ. Setelah diteliti dan dikaji, klaim mereka merambah kemana-mana. Terutama misalnya mengklaim bahwa berdasarkan sejarah mereka punya jasa sangat besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga tidak jarang ada Habib yang di dalam ceramahnya mengatakan bahwa Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada Habib, seperti itu katanya ya. Nah, sebaliknya kalau menurut saya, Indonesia akan lebih cepat merdeka kalau tidak ada Habib. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu sejarah, Habib yang keturunan imigran Yaman itu datang ke Indonesia, itu bukan tujuannya membantu Indonesia untuk berjuang lalu mengusir pemerintahan kolonial, tapi mereka datang ke Indonesia untuk bekerja, mencari duit, mencari kekayaan kepada Belanda. Jadi bekerja kepada Belanda. Oleh karena itu yang sering disebut sekarang dengan istilah menjadi antek-antek Belanda, saudaraku ya. Seperti itu ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya,
tidak hanya mengklaim bahwa sejarah itu katanya yang punya jasa adalah oknum Habib. Kalau tidak ada Habib, Indonesia nggak merdeka katanya. Tapi juga ada klaim terhadap sejumlah makam. Makam yang dibaalwikan, ini juga viral. Dan kita bahas hari ini. Oleh karena itu yang sekarang viral pada minggu-minggu ini adalah adanya sayembara yang dilakukan oleh Bapak Husein Baagil dari Tuban. Kalian tentu mengikutinya. Bapak Husein Baagil di Tuban itu menyampaikan kalau ada satu makam saja ya benar-benar dibaalwikan oleh Sa'dah Ba'alwi katanya, itu akan dikasih uang 1 miliar rupiah. Wow, itu banyak sekali ya. 1 miliar rupiah, saudaraku. Tapi setelah ditantang untuk dinotariskan, ya itu ternyata yang namanya Husein Baagil malah ngamuk-ngamuk, saudaraku, malah nantang geger geden, malah katanya siap untuk ya Allah. Yang jelas itu marah-marah. Harusnya itu dijawab dengan ilmiah, dengan sederhana saja. Jadi ketika bicara tentang makam palsu, sekarang kan sudah teknologi begitu tinggi, ya begitu maju. Ya udah tinggal diuji di laboratorium forensik. Apakah itu makam yang memang lama atau baru gitu? Atau memang di situ ada genetika oknum Habib Ba'alwi atau tidak ada? Jadi sekarang ini kita nggak boleh hanya klaim-klaim sepihak. Kita nggak boleh hanya omon-omon. Kalau bicara tentang makam seharusnya ya memang harus diuji secara laboratorium ya, di laboratorium gitu loh. Ya sekarang kan sudah demikian canggihnya gitu, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, tidak mudah memang